Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kassari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'd. Sahabat Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi tradisi bagi kita semua. Setiap kali masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kita pasti akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Yang mana sih yang benar? Tarawih itu 8 rakaat atau 20 rakaat? Caranya itu 4-4 atau 2-2? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah menjadi langganan. Ketika ingin masuk dalam bulan suci Ramadan, pasti akan muncul. Sahabat Tribuners yang dirahmati Allah, udah cukuplah. Kita jangan sampai terpecah belah karena hanya sekedar 8-20. Yang 8 Anda kerjakan sholat Anda yang 8 rakaat, insya Allah akan mendapatkan pahala 8 rakaatnya Anda. Anda yang ingin mengerjakan 20 rakaat, terserah, Anda akan mendapatkan pahala sholat sunnah 20 rakaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Anda ingin mengerjakan 100 rakaat sekalipun, terserah. Oleh sebab itu dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau pernah mengatakan merupakan kesalahan besar apabila seseorang itu menentukan atau membatasi jumlah sholat tarawih itu dengan bilangan tertentu. Oleh sebab itu kalau kita melihat dari segi 4 mazhab kita, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka semuanya berpendapat 20 rakaat. Imam Malik ibn Anas yang tidak berpendapat 20 rakaat. Bukannya 8 rakaat pendapat beliau, tapi 36 rakaat. Dengan segala pendapat-pendapatnya atau dengan segala alasan beliau kenapa lebih banyak 36, karena beliau adalah ahli Madinah. Oleh sebab itu, yang salah bukan yang 8, yang salah bukan yang 20. Yang salah yang berantem karena 8-20, dan yang salah yang nggak sholat. Walihada, ini adalah bulan untuk kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita malulah. Kok setiap masuk bulan suci Ramadan malah mencari-cari keringanan untuk di dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Coba kita berkaca dengan ulama-ulama kita, dengan orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Ketika saya belajar dulu, ada satu ulama besar, namanya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau ini usianya ketika sebelum beliau wafat kurang lebih hampir 80. Kemana-mana beliau naik kursi roda, karena memang di masa dulu di negeri Yaman itu ada zaman komunisme. Beliau ini termasuk orang-orang yang kena siksa oleh orang-orang komunis waktu itu. Jadi kemana-mana beliau naik kursi roda. Kebetulan badan beliau itu cukup besar. Itu dikatakan setiap masuk bulan Ramadan, beliau setiap hari, tarawihnya setiap malam, minimal 80-100 rakaat. Dan kebetulan memang di negeri sana, waktu itu saya belajar di Tarim, beliau Habib Salim juga di kota Tarim. Kota Tarim ini di Hadramaut di Yaman. Memang mendukung, karena sistem masjidnya mereka kalau tarawih tidak serentak. Kalau kita kan habis sholat isya langsung sholat tarawih serentak semua masjid. Di sana tidak. Di sana ada masjid yang setelah sholat isya atau setelah adzan isya langsung sholat. Ada yang jam 9 baru mulai, ada yang mulai jam 10, ada yang mulai jam 11, ada yang mulai jam 12, ada yang mulai sampai bahkan 1 jam sebelum sahur. Jadi di sana sampai sekarang itu tradisi masih ada. Tidak ada alasan kalau kita tidak mau tarawih. Nggak sanggup di jam 8, kita bisa memilih yang jam 12, jam 1. Takut ketiduran jam 2, silahkan yang lebih awal. Maka semuanya terbuka. Dan tadi saya katakan, Habib Salim ini, beliau minimal 1 malam. Dengan kondisinya beliau yang begitu letih, badan beliau besar. Beliau kemana-mana, naik kursi roda. Mungkin kita menganggap, oh enak lah kalau naik kursi roda, tinggal duduk. Tidak. Ini beliau ulama besar. Seorang yang betul-betul menjaga. Beliau
kita perhatikan setiap kali beliau sholat, beliau itu bahkan menahan tangan beliau di saat membaca Fatihah supaya beliau dalam keadaan posisi berdiri di saat beliau membaca Fatihah. Itu lebih letih dibandingkan kita berdiri karena kita menopang. Tapi lihatlah bagaimana semangatnya mereka para ulama. Bukan justru malah sibuk cari-cari keringanan, tapi malah mereka sibuk memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan. Sehingga kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang beribadah di malam hari di bulan suci Ramadan dengan penuh iman, dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup kita ribut tapi tak ada ujungnya, tak ada habisnya. Ayo selesaikan perdebatan, kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kebetulan kita di negeri Indonesia, mazhab kita mazhab Imam Syafi'i, diajarkan 20 rakaat dengan setiap 2 rakaat 1 salam. Begitu juga sampai nanti pada sholat witir. Di maksimal sholat witir itu 11 rakaat, tapi kebiasaannya kita biasanya di masjid-masjid setelah 20 kita mengerjakan 3 rakaat. Juga sama, 3 rakaat 2 kali salam, 2 rakaat salam lalu 1 rakaat salam. Ini yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Tapi Anda terserah. Anda mau mengerjakan bagaimanapun selagi Anda tidak mengerjakan selagi Anda mengerjakan yang tidak diajarkan sama oleh ulama, yang mana mereka berlandaskan kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan insya Allah apa yang Anda kerjakan betul-betul ikhlas, penuh keimanan kepada Allah, itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa Anda. Oleh sebab itu, ulama mengatakan pentingnya untuk kita menjaga sholat tarawih setiap malam. Usahakan seletih apapun kita, jangan kita tinggalkan sholat tarawih kita. Kata ulama, barang siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat tarawih walaupun 1 malam di bulan suci Ramadan, maka dia dipastikan akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Anda bayangkan Anda mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu seakan-akan di malam itu 1 malam saja Anda beribadah di situ, Anda seakan-akan beribadah lebih banyak dibandingkan 83 tahun. Kalau 1000 bulan dibagi 12. Tapi Allah mengatakan khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu a'lam berapa jumlah lebih baik yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh sebab itu, perbanyak salat malam. Juga Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hadirin, Al-Imam Syafi'i itu setiap malam, setiap hari. Kalau di luar bulan Ramadan, beliau setiap hari mengkhatamkan 1 kali khatam Al-Quran. Tapi khusus di bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan 2 kali khatam Al-Quran. Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu setiap hari mengkhatamkan 3 kali khataman Al-Quran. Sayyidina Utsman ibn Affan, beliau sholat 2 rakaat setiap malam. Di dalam 2 rakaat itu beliau mengkhatamkan 1 kali Al-Quran. Gak ada di antara mereka yang ribut jumlah rakaat sekian. Tapi mereka lebih fokus di dalam memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita tambah semangat kita tambah tenaga kita, energi kita, spirit kita. Ya, mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Allah jaga tubuh kita. Allah berikan stamina untuk kita. Allah kuatkan kita sehingga kita betul-betul dapat memaksimalkan diri kita di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.